Oke, bayangin gini. Lagi asyik-asyik duduk di musala, ngobrol soal pengajian atau ceramah, tiba-tiba datang oknum ABRI yang kurang peka banget. Nggak tahu kenapa, dia masuk musala tanpa lepas sepatu. Terus parahnya lagi dia siram dinding musala pakai air got. Bukan cuman itu, kakinya juga sempat nyelonong menginjak Al-Quran. Kebayangkan gimana kocaknya kalau enggak lihat konteksnya. Tapi buat warga muslim Tanjung Priok, ini bukan lelucon. Ini benar-benar bikin darah mendidih. Nah, peristiwa ini nih yang akhirnya memicu kerusuhan besar di Tanjung Priok, Jakarta Utara tahun 1984. Waktu itu suasana politik lagi tegang banget. Pemerintah Soeharto dengan asas tunggal Pancasilanya yang dianggap memaksakan ideologi tanpa kompromi, bikin banyak komunitas yang punya pemahaman lain jadi merasa ditekan. Warga Tanjung Priok, khususnya komunitas muslim, mulai gerah karena merasa kebebasan beragamanya dikekang. Singkat cerita, setelah insiden Hermanu tadi, si oknum ABRI yang bikin heboh, warga enggak tinggal diam. Motor Hermanu dibakar dan situasi semakin panas. Beberapa pengurus masjid dan warga ditangkap aparat yang jelas-jelas bikin emosi massa makin meledak. Mereka nuntut yang ditangkap segera dibebaskan, dan kalau enggak, massa siap turun ke jalan. Enggak tanggung-tanggung, ribuan orang siap buat aksi protes. Malam itu, tanggal 12 September 1984, suasana Tanjung Priok jadi kayak medan perang. Ribuan warga bergerak ke arah Polsek dan Koramil. Di tengah perjalanan, mereka malah dikepung oleh pasukan militer yang siap dengan senjata lengkap. Nggak pakai basa-basi, tembakan dilepaskan. Ledakan senjata dan jeritan massa memenuhi udara. Bayangin aja, jalanan yang tadinya ramai sama protes damai, tiba-tiba berubah jadi lautan darah. Azab dan pembantaian ini jadi salah satu tragedi pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Puluhan orang tewas, ratusan lainnya luka-luka, dan banyak yang hilang entah kemana. Para korban yang masih hidup bahkan ditangkap tanpa prosedur jelas dan disiksa tanpa ampun. Cerita ini jelas bukan drama telenovela, tapi kisah nyata kelam yang menunjukkan betapa brutalnya rezim Orde Baru. Peristiwa Tanjung Priok bukan cuma soal cekcok kecil di musala yang berakhir keos, tapi cerminan dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus kita ingat. Dan, ya, siapa yang menyangka semua bisa dimulai dari seorang oknum yang masuk musala dengan sepatu? Hey brosis, sebelum kita ngobrol serius soal sejarah, ada baiknya kamu pencet dulu tombol like biar nggak kaku jempolnya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan konten epic lainnya, jangan lupa subscribe ya. Tenang, ini gratis kok, nggak bikin saldo kamu minus atau harus jual ginjal buat bayar langganan. Ingat, kamu cuma bantu seorang pejuang konten yang lagi nabung buat beli kopi sachet sebulan penuh. Jadi, klik sekarang juga. Masa iya? Kamu mau nunggu disuruh 3 kali? Ayo, pencet dulu baru kita lanjut ke tragedi Tanjung Priok yang bikin bulu kuduk merinding. Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 merupakan salah satu tragedi pelanggaran hak asasi manusia HAM berat yang terjadi di era pemerintahan Orde Baru. Tragedi kejahatan kemanusiaan ini terjadi sebab adanya supremasi ideologi sebagai kamuflase berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Soeharto beserta antek-anteknya. Supremasi ideologi itu dikenal dengan asas tunggal Pancasila yang kemudian mereduksi sejumlah komunitas yang mengimplementasikan ideologi lain seperti Islam. Salah satu reaksi penolakan yang berasal dari komunitas umat Islam di Tanjung Priok yang direspons dengan tindakan sewenang-wenang aparat militer bernama Hermanu di Mushola As-Saadah. Aksi reaksi yang muncul setelahnya juga kemudian disikapi dengan berbagai pelanggaran HAM seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Kerusuhan di Tanjung Priok ini bermula dari cekcok antara Bintara Pembina Desa, Babinsa, setempat dengan warga Tanjung Priok pada 7 September 1984.
Awalnya Babinsa datang ke musala kecil bernama Musala As-Sa'adah dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisikan tulisan mengenai problem yang dihadapi kaum muslimin dan disertai pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang. Keesokan harinya pada 8 September 1984, seorang oknum ABRI beragama Katolik yaitu Sersan Satu Hermanu mendatangi musala untuk menyita pamflet yang dinilai berbau sara. Namun tindakan Hermanu amat menyinggung perasaan umat Islam. Telah masuk ke dalam masjid tanpa melepas sepatu, menyiram dinding musala dengan air got, bahkan menginjak Al-Quran. Tentu saja tindakannya tersebut membuat warga marah dan motor Hermanu dibakar. Lalu pada 10 September tahun 1984, beberapa anggota jamaah musala berpapasan dengan salah seorang petugas koramil yang mengotori musala mereka. Terjadilah cekcok mulut di antara kedua pihak yang akhirnya dilerai oleh Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman, dua orang takmir Masjid Baitul Makmur yang kebetulan lewat. Kedua tentara itu masuk ke sekretariat takmir masjid untuk membicarakan masalah yang sedang hangat. Ketika mereka berbicara di dalam kantor, massa di luar telah berkumpul. Kedua pengurus masjid ini menyarankan kepada kedua prajurit tadi supaya persoalannya disudahi dan dianggap selesai saja. Tetapi mereka menolak saran tersebut. Para jamaah yang berada di luar mulai kehilangan kesabaran. Lalu tiba-tiba saja salah seorang dari kerumunan massa menarik sepeda motor salah seorang prajurit yang ternyata seorang marinir, kemudian dibakar. Maka pada hari itu juga Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan. Turut ditangkap juga Ahmad Sahi, pimpinan musala tersebut, dan seorang lainnya yang ketika itu berada di tempat kejadian. Salah seorang yang ikut membakar motor bernama Muhammad Nur juga turun ditangkap. Akibat penahanan keempat orang itu, kemarahan massa menjadi kian tak terbendung, yang kemudian memunculkan tuntutan agar membebaskan mereka yang ditangkap. Lalu pada 12 September tahun 1984, beberapa orang mubalik menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial, termasuk kasus yang baru saja terjadi. Di hadapan massa, Amir Biki berbicara dengan keras yang isinya menyampaikan ultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat malam itu. Jika tidak, mereka akan mengerahkan massa mengadakan demonstrasi. Saat ceramah telah usai, berkumpullah sekitar 1.500 orang demonstran bergerak menuju kantor polsek dan koramil setempat. Sebelum massa tiba di tempat yang dituju, mereka telah dikepung dari dua arah oleh pasukan bersenjata. Massa demonstran berhadapan dengan tentara yang sudah siaga tempur. Pada saat sebagian pasukan mulai memblokir jalan protokol, mendadak para demonstran sudah dikepung dari segala penjuru. Lalu terdengar suara tembakan, kemudian diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya kepada kerumunan massa demonstran. Dari segenap penjuru terdengar suara letusan senjata. Tiba-tiba ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah. Di saat sebagian korban berusaha bangkit dan lari menyelamatkan diri, pada saat yang sama mereka ditembak lagi dengan menggunakan bazooka, sehingga dalam beberapa detik saja jalanan dipenuhi jasad manusia yang telah mati dan bersimbah darah. Sedangkan beberapa korban luka yang tidak begitu parah berusaha lari dan berlindung ke tempat di sekitarnya. Tentara-tentara lain turut mengusung korban yang telah mati dan luka-luka ke dalam truk-truk militer. Tembakan terus berlangsung tanpa henti. Semua korban dibawa ke rumah sakit militer di tengah kota Jakarta. Sedangkan rumah sakit lain diultimatum untuk tidak menerima pasien korban penembakan Tanjung Priok. Setelah seluruh korban diangkut, datanglah mobil-mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan jalan dari genangan darah korban. 1 jam setelah pembantaian besar-besaran ini terjadi, Pangap Jenderal LB Mordani datang menginspeksi tempat kejadian, dan untuk selanjutnya, sebagaimana diberitakan oleh berbagai sumber,
daerah tersebut dijadikan daerah operasi militer. Berdasarkan catatan Komnas HAM yang dimuat dalam kontras.org, setidaknya 79 orang dalam peristiwa tersebut menjadi korban, 55 orang mengalami luka-luka, dan 23 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, puluhan orang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas, serta beberapa orang lain dinyatakan hilang. Pembunuhan kilat, summary killing, ini terjadi di depan Mapolres Jakarta Utara karena penggunaan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh satu regu di bawah pimpinan Sutrisno Maskung, DKK. Para anggota pasukan ini masing-masing membawa peluru tajam 510 yang mengakibatkan 24 orang tewas dan 54 luka berat dan ringan karena penyerangan dari anggota pasukan ini. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, unlawful arrest and detention. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang ini dilakukan oleh aparat TNI ini setelah peristiwa Tanjung Priok yang dilakukan terhadap orang-orang. Orang-orang tersebut dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Jumlah korban sebanyak 160 orang yang ditangkap yang tidak sesuai dengan prosedur dan tanpa surat perintah dari atasan. Para korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat 5, Mapomdam Guntur, dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis. Penyiksaan, torture. Semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Mapomdam Guntur, dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis mendapatkan penyiksaan, intimidasi, dan teror dari aparat yang membuat korban luka-luka dan trauma. Penghilangan orang secara terpaksa, enforced or involuntary disappearance. Fakta-fakta tindakan ini antara lain: lokasi pemakaman bagi 24 jenazah dari RSPI yang tidak dapat diidentifikasi lalu dimakamkan secara terpisah jauh dari lokasi kejadian. Pemakaman ini dilakukan pada malam hari di 3 tempat secara terpisah tanpa adanya memberikan identitas baik tanda-tanda pada makam, nisan dan keterangan, dan pencatatan administratif keluarga korban. Dilarang mengetahui keberadaan dan kondisi korban. Beberapa saat setelah peristiwa kerusuhan di Tanjung Priok, 4 tersangka yang ditahan pada 10 September 1984 mulai diadili oleh aparat keamanan. Mereka diadili dengan tuduhan telah menghasut massa di Tanjung Priok untuk melakukan kerusuhan pada 12 September 1984. Ahmad Sahi dituduh memberikan informasi palsu tentang Sersan Hermanu yang memasuki musala tanpa melepas sepatu. Syarifuddin Rambe dan Syafwan bin Sulaiman dituduh menyerang petugas keamanan, sedangkan Muhammad Nur dituduh membakar motor petugas. Keempat orang tersebut kemudian dijatuhi hukuman penjara berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP. Ahmad Sahi dijatuhi hukuman 22 bulan penjara, sedangkan Syarifuddin Rambe dan Syafwan bin Sulaiman masing-masing 2,5 tahun penjara. Kemudian Muhammad Nur juga menerima hukuman 18 bulan penjara. Setelah berakhirnya vonis penjara atas 4 tersangka, kemudian aparat keamanan mulai menyidangkan 28 orang yang dituduh melakukan aksi kerusuhan Tanjung Priok. 28 orang tersebut merupakan orang-orang yang diambil secara acak dari 200 orang yang ditahan di RTM Cimanggis. Sebagian besar para terdakwa mengalami cedera akibat penembakan atau kekerasan oleh aparat keamanan pada malam kerusuhan di Priok tersebut. Sidang pengadilan 28 orang tersangka tersebut berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Semua terdakwa dinyatakan bersalah karena menyerang petugas keamanan dan terlibat langsung dalam kerusuhan. Disebutkan oleh jaksa, mereka terbukti membawa senjata tajam dan bensin untuk membakar. Mereka juga mengabaikan tembakan peringatan oleh petugas, melempar batu, dan memukul petugas. Mereka juga dituduh telah memprovokasi massa untuk terlibat kerusuhan. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhi mereka hukuman penjara antara 1-3 tahun. Aparat juga menangkap beberapa aktivis yang dianggap menghasut massa atas terjadinya kerusuhan.
Salah satunya adalah AM Fatwa yang ditangkap pada 19 September 1984. AM Fatwa ditangkap karena dituduh melakukan diskusi tentang peristiwa Tanjung Priok. Dia juga mengeluarkan lembaran putih yang isinya kronologi kerusuhan di Priok yang berbeda dengan versi pemerintah. Pada persidangannya, AM Fatwa dijatuhi hukuman penjara 18 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana subversif. Selain itu, beberapa penceramah yang datang dalam tabligh akbar di Tanjung Priok pada malam sebelum kerusuhan juga dihadapkan di persidangan. Tanggal 20 Juli 1985, pengadilan mengadili Salim Qadar dan Yayan Hendrayana. Keduanya dituduh melakukan ceramah yang isinya mengkritik pemerintahan Orde Baru beserta para menterinya yang dianggap gagal dalam mengatasi krisis ekonomi. Ceramah-ceramah mereka juga dituduh sebagai bentuk provokasi masyarakat setempat untuk melakukan kerusuhan. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, aparat militer yang terbukti bersalah dituntut kurungan penjara selama 5 hingga 10 tahun. Majelis hakim juga memutuskan kompensasi 1,15 miliar rupiah yang harus dibayar negara kepada korban atau keluarganya. Beberapa dari para tersangka tidak terima dengan keputusan pengadilan. Mereka kemudian mengajukan pembelaan dengan alasan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa Tanjung Priok. Pada Agustus 2004, mantan Kepala Polisi Militer Kodam Vijaya Maijen, Purn Pranowo, dan mantan Kepala Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara, Maijen Srianto, divonis bebas setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat. Beberapa anggota prajurit hanya divonis 2-3 tahun. Hanya Maijen Rudolf Butar-Butar yang divonis 10 tahun penjara. Korban dan keluarga korban tidak menerima keputusan pengadilan atas dibebaskannya beberapa aparat keamanan yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa Tanjung Priok. Meskipun pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Priok telah berakhir, keluarga korban Priok dan korban pelanggaran HAM lainnya bersama dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat terus menyerukan keadilan kepada pemerintah. Terima kasih banget buat kamu yang udah like dan subscribe. Gua doain deh semoga kamu panjang umur, sehat terus, dan rezekinya ngalir kayak air, makin kaya raya sampai bingung mau ngabisinnya buat apa. Ingat, kamu gak cuma bantu gua, tapi juga bantu masa depan yang lebih cerah buat dompet gue. WKWK. Stay tune ya, bakal ada konten-konten keren lainnya. See you on the next video, brosis.